Rasulullah, wahai umatku, aku bukan pemegang syafaat untuk umat-umatku yang melampaui batas dan menyandingkan Allah dengan sandingan yang buruk. Sabda Rasulullah tanggal 8 Juli 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat Nabi Muhammad berada di dalam rumah sederhana itu, dan Nabi Muhammad terlihat dalam cahaya menutupi wajahnya. Saya merasa bersalah. Apakah ada yang salah sehingga aku tidak melihat wajah Nabi Muhammad karena aku melalaikan pesan Allah? Nabi Muhammad bersabda, wahai anakku Ruqayyah, wajahku ditutupi cahaya karena kemuliaan dari Allah kepadaku. Wajahku ditutupi nur Allah, itulah kemuliaanku wahai anakku. Aku menjawab, apakah engkau marah kepadaku ya ayahku? Sebab aku selalu lalai dalam mengirimkan firman Allah. Rasulullah menjawab, wahai anakku, aku tidak pernah marah kepadamu. Aku hanya ingin kau ikuti perintah Allah sebagaimana keinginan Allah. Jangan pernah abaikan perintah Allah dan bersegeralah dalam hal apapun untuk Allah. Kurangi pembicaraanmu, hadirlah untuk Allah saja. Engkau penerima firman-Nya. Siapapun darimu untuk Allah saja. Jangan banyak berbicara dimanapun dan lakukan perintah Allah saja. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap hamba-hambanya, walaupun hambanya bersembunyi di dalam selimutnya. Zaman ini telah sampai pada ujungnya. Waktu kalian tersisa sangat sedikit, wahai anakku. Panggillah hamba-hamba Allah, masuk segera barisan Qasim. Kabarkan tentang Allah telah memberikan pertolongan untuk Palestina karena waktunya akan masanya. Dan saatnya kalian masuk dalam barisan selamat yang Allah janjikan. Dan bagi mereka yang ingkar, Allah telah menutup pintu syuhadanya. Allah hanya ingin hamba-hambanya segera datang dan menerjunkan dirinya dalam seruan Allah di barisan akhir zaman, Imam Mahdi yang Allah janjikan keselamatan. Dan kalian peroleh syuhada. Ya ayahku Muhammad, kenapa Allah beri ganjaran syuhada untuk barisan selamat akhir zaman? Orang-orang tidak mempercayainya karena mereka menganggap aku halusinasi ya Rasulullah. Rasulullah menjawabku, wahai anakku, tahukah kalian sakitnya sakratul maut itu? Aku berkata kepada Allah, timpakan rasa sakitnya sakratul maut ini hanya kepadaku saja, sehingga umat-umatku tidak merasakan berpulang kepadamu. Ya Allah, dengan ruh yang tercabut tetapi seperti menguliti tubuh dengan sakit yang luar biasa. Dan Allah mengabulkan doaku dan memberikan kalian di akhir zaman derajat syuhada, sebab hanya di akhir zaman Allah memanggil hamba-hambanya masuk dalam seruan selamat yang dijanjikannya syuhada. Dan di dalam barisan Qasim anakku, dialah Imam Mahdi itu kelak, dan saat ini mempersiapkan kalian datang dalam barisannya. Setelah dilakukannya dan butuh waktu untuk itu, sementara saudara kalian di Palestina menderita, apakah kalian merasakan kasihan atau hanya asyik dengan kehidupan kalian? Sukaria dengan keadaan yang kalian menguntungkan? Tidak, kalianlah hamba yang rugi, menyanyiakan panggilan Allah, anakku. Kalian tidak merasakan kesakitan dalam sakratul maut dan kalian peroleh jannah tertinggi. Lakukan perintahku anakku, panggil umat-umatku dan Allah menjaga kalian. Jangan sia-siakan hal ini dengan tidak bersegera. Penjagaan kalian sungguh dalam penjagaan Allah, dan malaikat-malaikat Allah mengelilingi kalian sebagaimana ahli zikir. Maka turutilah Allah dengan melakukan seruannya dan bacalah apa yang Allah berikan dalam perintahnya. Aku duduk di depan dalam ruangan itu dan Nabi Muhammad berdiri memandang keluar. Nabi Muhammad terdiam dan berkata, ya Rasulullah, kami patuh dan taat. Mengapa Allah memaafkan jika saya terlambat menyebarkan firman-Nya ya Rasulullah? Rasulullah duduk di sisiku dan berkata, ya anakku, memohon ampunlah untuk kelalaianmu. Allah Maha Pengampun, dan jangan ulangi lagi.
Setiap pesan yang Allah berikan, bagikan segera. Percaya tidaknya mereka itu urusan Allah. Aku mengetahui kau menceritakan semua agar orang-orang yakin dengan hal ini. Tapi jangan abaikan perintah Allah anakku, Ruqayyah. Dan siapapun yang mencelamu, bukan bagian umatku. Mereka tidak mendengarkan seruan Allah. Dan pesanku, juga pesan Isa ibnu Maryam. Mereka orang yang tidak yakin kepadaku. Mereka tidak mencintaiku melebihi cinta mereka kepada dirinya. Sehingga mereka abai dan lalai. 1400 tahun yang lalu, aku mengatakan kepada sahabat-sahabatku agar umat-umatku mengambil pelajaran. Aku lebih mereka cintai daripada pun, sehingga ketika akhir zaman mereka datang dalam seruan Allah dan dalam seruanku, tanpa membantah karena mencintai Allah dan aku Muhammad melebihi apapun, dan mereka segera datang menujuku. Lihat Bilal bin Raba'ah, ketika dia bermimpi aku Muhammad dalam mimpinya, dia bersegera datang kepadaku dan umat-umatku merasakan aku hidup kembali dan mengingatku melebihi apapun. Kalian mentertawakan pesanku kepada Ruqayyah, dan ketika mereka mengambil pelajaran hanya sebatas kosim saja. Tidak, wahai anakku, rahmat Allah sangat luas. Ulaika ala hudam min rabbir rahim wa ulaika ala muhlihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.